Hai teman-teman, ketemu lagi dalam acara Fresh Talk bersama saya Dei. Saya Rina. Nah, kali ini kita akan membahas tentang His Grace. Dalam bahasa Indonesia apalagi? Anugerah. Bisa juga rahmat. Ya, anugerah, rahmat, kasih karunia? Ya, bisa. Ya, anugerah, rahmat, kasih karunia. Siapa di sini yang suka anu gratis? Nah, Anda sudah berada di channel yang tepat. Kita akan membahas tentang anu gratis. Nah, pertama-tama kita mau tahu apa itu definisi anugerah. Nah, anugerah itu adalah sesuatu yang kita terima, yang sebenarnya kita nggak layak terima, gitu. Jadi cocok nih, sudah cocok dikatakan anu gratis. Ya, betul, anu gratis. Yang tapi ini asalnya dari Tuhan. Bukan sebuah toko atau sebuah merchandise yang kasih anu gratis. Tapi ini dari Tuhan. Siapa yang bisa menerima anugerah itu? Nah, karena ini berasal dari Tuhan, kita sendiri kan nggak bisa lihat Tuhan. Ya. Kita sendiri untuk percaya sama Tuhan perlu iman. Jadi untuk terima anugerah itu juga butuh iman. Kemudian yang kedua juga butuh kadang kita cuma bisa rasakan gitu. Sesuatu yang kita rasakan kita nggak bisa lihat bendanya. Kita nggak bisa lihat kan, kalau kayak ini deh saya kasih ya pulpen. Itu kan kelihatan. Kalau anugerah itu kan berupa pengampunan, berupa penerimaan dari Tuhan. Jadi sebuah benda yang gak konkret. Makanya kadang ada orang sulit untuk terima gitu. Nah, juga kita perlu terima dengan rendah hati. Dan juga itu diberikan kepada orang-orang yang mau menerima. Nah, karena istilahnya Tuhan itu gak pernah maksa. Kalau kita gak mau terima, ya Tuhan nggak ngapa-ngapain gitu. Istilahnya Tuhan nggak akan paksa, kamu mesti terima ya. Kita yang buka hati, kita mau terima anugerah dari Tuhan gitu. Siapa yang dapat menerima anugerah itu dari Tuhan? Yang bisa terima anugerah Tuhan itu sebenarnya semua orang. Tapi masalahnya adalah hanya sama seperti Tuhan. Tuhan kan nggak kelihatan. Untuk percaya bahwa Tuhan ada, itu butuh iman. Nah, untuk menerima sesuatu dari Tuhan juga butuh iman. Jadi orang yang, istilahnya gini loh, sama seperti kayak ini gelas sudah tersedia di sini, ya. Saya mau ambil atau tidak, itu tergantung dari saya. Tapi itu sudah tersedia. Nah, sekarang masalahnya pengampunan, karunia Tuhan, anugerah Tuhan, itu juga sudah Tuhan sediakan. Saya mau ngambil atau tidak, tergantung saya. Masalahnya ada di saya, apakah saya punya cukup iman untuk menerima bahwa ini untuk saya. Nah, gitu. Dan juga istilahnya butuh kerendahan hati untuk ngambil itu. Kalau kita nggak rendah hati, kita merasa, saya orang benar kok, saya nggak butuh pengampunan dari Tuhan, saya nggak butuh kasih dari Tuhan. Nah, itu juga butuh kerendahan hati, kita mau buka hati. Tuhan sudah sediakan karunia itu, Tuhan sudah sediakan anugerah itu, tinggal kita mau atau tidak, gitu. Berarti yang saya mau katakan kan tadi Cece bilang anugerah itu dari Tuhan sudah dipersiapkan, siapa saja bisa ambil, tapi sampai saat ini tidak semua orang tahu bahwa mereka sebenarnya sudah diampuni. Ya, makanya kalau kita sudah tahu bahwa kita di sini diampuni, belajarlah untuk percaya. Karena banyak orang yang mereka sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Mereka itu sebenarnya sudah diampuni kesalahannya oleh Tuhan, tapi mereka nggak percaya. Mereka masih hidup dalam rasa bersalah, masih hidup dalam rasa penuduhan, merasa Tuhan ampuni nggak ya? Saya ini orang benar atau tidak ya? Tuh. Itu yang membuat kita akhirnya jatuh lagi dalam dosa yang sama. Betul, karena rasa bersalah. Ya. Karena rasa bersalah membuat kita takal Mi. Sekalian Mi ya. Gitu. Jadinya terlanjur Mi. Iya, sudah Mi. Padahal bukan Mi saja. Iya. Karena kan saya tidak diampuni. Ya sudah Mi. Iya, padahal Tuhan itu sudah mengampuni. Tuhan itu nggak pernah nuduh kita lagi gitu loh. Cuman kita yang nggak ngerti, kita yang
ditipu pemikiran kita tertipu. Jadi di sini yang bisa saya ambil, harus digarisbawahi teman-teman, bahwa anugerah itu termasuk pengampunan atau apapun juga itu gratis. Yang dari Tuhan itu semuanya gratis. Kalau dari toko mungkin kayak tadi Cerina bilang, saya harus beli dulu, baru bisa dapat gratisnya. Misalnya beli HP, gratis headset, beli kertas, gratis pensil. Nah, tapi kalau sama Tuhan free, langsung dapat free. Sebenarnya bukan free, Tuhan yang bayar harganya. Tuhan yang bayar harganya. Tuhan istilahnya gini, untuk pengampunan dosa Tuhan bayar harganya di kayu salib. Dia bayar dengan darahnya sendiri. Sesuatu yang nggak sangat berharga, yang nggak bisa dibandingkan dengan benda apapun di dunia. Jadi Tuhan yang ngambil inisiatif, Tuhan yang sudah bayar. Jadi bukan istilahnya anugerah itu bisa gratis karena Tuhan sudah bayar buat kita. Jadi Tuhan, misal begini, Tuhan yang bayar ini HP untuk Cerina, gratisnya juga untuk Cerina. Benar. Ya, gitu. Jadi istilahnya makanya rugi sekali kalau kita nggak benar-benar memahami hal ini, dan kita hidup dalam keadaan tertipu, hidup dalam rasa bersalah, hidup dalam penuduhan. Nah ini yang menarik, karena selama ini pemikiran saya dan beberapa mungkin kalau saya sharing ke teman-teman, banyak kadang-kala kita pikir kayak yang tadi ya beli toko, macam beli di toko, kita beli dulu baru dapat gratisannya. Jadi kita kadang saya juga sempat beberapa kali merasakan, Tuhan saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan itu, kenapa hasilnya tidak seperti yang saya harapkan gitu. Saya tidak mendapatkan anugerah yang saya butuhkan. Bagaimana ya Ce? Itu bagaimana itu Ce? Ya itu wajar, karena kan gini, konsep dunia selalu menuntut apa yang kamu capai, apa yang kamu sudah lakukan. Ya. Begitu kita lakukan kesalahan, yang kita dapat apa? Dimarahin, bahkan mungkin dicaci, dihina, direndahkan, sehingga itu membuat kita sulit menerima bahwa waktu saya bersalah kepada Tuhan, waktu saya berdosa, rasanya itu sebuah konsep yang sulit diterima bahwa Tuhan mengampuni saya tanpa syarat. Karena di dunia banyak syaratnya. Untuk diampuni itu banyak syaratnya. Oh, kamu mesti begini, kamu mesti begini. Kenapa kamu bikin kesalahan? Kenapa kamu begini? Banyak tuntutan, banyak ini. Jadi akhirnya kita berpikir, oh kalau saya di dalam Tuhan, sehingga konsep itu terbawa dalam konsep kita terhadap Tuhan. Kita anggap bahwa oh saya harus melakukan A, B, C baru nanti saya diampuni. Oh saya harus lakukan ini, saya harus melayani, saya harus jadi orang benar dulu, saya harus jadi orang baik dulu baru nanti saya diampuni. Gak bisa, perbuatan kita di mata Tuhan itu gak akan bisa membawa pengampunan. Justru waktu kita sadar bahwa kita sudah diampuni, pengakuan itu bukan karena kita supaya kita dapat pengampunan. Justru karena kita sudah diampuni, makanya kita mengampuni. Dan itu yang membebaskan, itu yang memerdekakan kita istilahnya. Jadi nggak perlu kejar prestasi, nggak perlu kejar, oh nanti kalau saya jadi pelayan Tuhan, baru saya ini diampuni Tuhan. Oh nanti kalau saya sudah jadi pendeta, baru saya diampuni Tuhan. Enggak, standarnya enggak begitu. Di mata Tuhan itu, Tuhan terima kita apa adanya. Jadi bisa dikatakan tanpa kita bertobat pun sebenarnya kita sudah menerima pengampunan gitu. Ya. Tapi tinggal kita klaim saja pengampunannya. Iya, tinggal kita terima gitu. Iya. Karena kadang kita sendiri nggak percaya bahwa saya sudah diampuni. Yang penting kita ngaku terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan kita terima bahwa kita ini anak Allah, kita ini anak Tuhan, dan setelah itu kita bangun hubungan dengan Tuhan. Nah, jadi jangan pikir, oh saya sudah diampuni, saya bikin dosa lagi deh. Nah itu dia, itu sebenarnya yang kayak membuat kita kan pengampunan itu anugerah dari Tuhan, gratis dari Tuhan. Nah kalau saya sudah bertobat hari ini, besok saya melakukan kesalahan lagi, besok saya minta ampun. Ya justru itu adalah konsep anugerah yang salah. Justru kalau kita sadar bahwa kita diampuni, kita nggak akan berani untuk berbuat dosa lagi. Maksudnya
Saya jadi ingat Cece. Tadi Cece sempat bilang soal rendah hati. Ya. Rendah hati. Nah mungkin itu maksudnya Cece. Ya. Jadi Kalau gini kan, kalau di Alkitab itu ada cerita waktu itu Tuhan kasih perumpamaan. Ya. Ada orang fasik, bukan orang fasik, orang Farisi, yes. sedang berdoa di bait suci dengan seorang pemungut cukai. Iya. Ya, yang Farisi berdoanya, Tuhan, saya bersyukur saya tidak seperti orang seperti si pemungut cukai. Saya tidak melakukan kesalahan, saya tidak berbuat dosa. Dia merasa dirinya paling benar. Nah, sementara yang orang si pemungut cukai waktu dia berdoa, Tuhan ampuni saya ini orang berdosa. Saya ini, itu kerendahan hati. Kita menyadari bahwa kita ini orang berdosa, kita menerima kasih dan anugerah yang luar biasa. Bayangin, untuk dosa itu darah yang mahal yang dipakai untuk menebus kita. Dan tentunya kalau kita ngerasakan kasih Tuhan, kalau kita hidup dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, nggak akan itu kita kepengen nyakitin orang. Bener kan? Kalau kayak misalnya Dei punya pacar. Pikir-pikir dulu Cek. terus. Kalau kamu misalnya ada orang yang kamu sayang lah, entah pacar, entah orang tua, kita sayang sama mereka, kita pasti berusaha melakukan sesuatu untuk menyenangkan mereka kan? Iya. Kita akan tahu, oh misalnya lah contoh sederhana, kita tahu pacar kita nggak suka makan mie, pasti kita walaupun kita suka mie, kita tahan-tahan lah, kita makan yang kamu suka lah. Kita pasti selalu berusaha menyenangkan orang yang kita kasihi kan. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita nyadar, kita sudah merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita, kita pasti akan berusaha menyenangkan Tuhan lah. Nah, yang namanya nyerempet-nyerempet dosa itu udah nggak kepikiran. Karena apa yang kita fokusnya, kita pikirkan gimana saya bisa menyenangkan Tuhan. Gimana saya ini, karena Tuhan sayang sama saya rasakan kasihnya Tuhan. Nah itu makanya, jadi kita belajar menerima kasih Tuhan, kemudian kita hidup dalam hubungan intim dengan Tuhan, lewat baca Alkitab, lewat berdoa. Ya itu juga bisa mengubah pola pikir ya, kita. Benar, jadi akhirnya kita belajar untuk, ini salah, ini yang benar. Ya, jadi bukan kita berbuat dosa bukan karena takut hukuman. Ya. Kita nggak berbuat dosa karena kita sayang sama Tuhan. Kita tahu Tuhan nggak suka dosa. Tuhan saya itu kudus. Saya nggak mau melakukan sesuatu yang nanti menyakiti hati Tuhan. Kembali ke konsep tadi yang beli toko ini, beli kertas gratis pensil. Kalau kita merasa, misal ini Cek, kalau saya merasa kayak saya tidak butuh pensil, banyak pensil di rumah saya, jadi saya tidak mau ambil. Itu kan sama dengan saya tidak punya kerendahan hati mungkin ya. Seperti itu maksudnya, jadi kayak harus, saya maksudnya harus, saya merasa butuh dengan anugerah itu, jadi saya harus terima. Iya sih Cek, tapi memang pasti semuanya, teman-teman dan saya, kita semua pasti butuh anugerah itu. Apalagi di masa-masa yang sulit kayak sekarang, pandemi, itu paling bisa dirasakan kasihnya, anugerahnya Tuhan banyak-banyak lah. Ya, betul sekali. Yes. Nah, Cek, terus kalau kita terima anugerah dari Tuhan, saya tadi mau tanya tentang responnya kita terhadap anugerah atau rahmat Tuhan yang Tuhan kasih ke kita. Tapi tadi Cece sudah bahas soal bahwa kita harus, setelah kita menerima anugerah, kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Sama kayak kita dapat gratis, ya Tuhan yang belikan HP, Tuhan yang kasih gratisnya, ya harus kita jaga teman-teman. Harus dijaga HP-nya, kan tidak mungkin misalnya ini dikasih gratis, dede buang lah, kan kita tidak mampu beli, jadi kita harus jaga. Jadi seperti itu tadi yang saya dapatkan Cece. Tapi karena sudah dijawab yang itu, saya mau tanya, kenapa kita merasa sulit justru Cek? Banyak orang yang sulit menerima rahmat atau anugerah. Yang bukan hanya sulit, bahkan banyak yang menolak untuk terima anugerah. Ya karena itu konsep dari dunia. Kan
kita semua dibesarkan bukan dalam sebuah keluarga yang perfect. Tidak semua kita beruntung berada di sebuah keluarga yang menunjukkan kasih dan penerimaan yang sempurna kan. Ada banyak istilahnya orang tua kita itu mereka sendiri pun produk dari keluarga yang tidak harmonis, bukan dari keluarga yang penuh kasih. Sehingga apa yang konsep yang kita belajar dari kecil adalah, oh kalau saya salah saya akan dimarahi. Oh kalau saya tidak sempurna, kalau saya nggak dapat nilai bagus di sekolah, kalau saya nggak berhasil, saya nggak bikin orang tua saya bangga, saya nggak akan dipuji, saya nggak akan diterima. Selalu ada sesuatu yang kita harus achieve, ada achievement, ya, ada yang dicapai baru kita diterima. Waktu kita buat kesalahan, naluriah kita pasti pengen lari, gitu. Naluriahnya kita pengen sembunyi supaya apa? Jangan dimarahin dah. Untuk kita diterima apa adanya itu rasanya susah gitu, sulit gitu. Itu konsep yang sulit untuk kita pahami karena cara kita dibesarkan, dari sikap orang-orang lah. Atau bisa dikatakan juga mungkin kita tidak benar-benar tahu bahwa anugerah yang dari Tuhan itu benar-benar gratis, Ya, kita pikir, oh sama Tuhan saya juga harus begini, ya. Saya harus begini. Jadi teman-teman beruntung sekali hari ini teman-teman tahu bahwa anugerah, rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan itu gratis, tidak pakai syarat, tidak pakai SBK ketentuan. tidak ada. Ya, syarat dan berlaku tidak berlaku. Syarat dan ketentuan tidak berlaku, yes, betul. Untuk Tuhan syarat dan ketentuan tidak berlaku. Tadi sudah dibahas juga untuk kita jalin hubungan. Jadi teman-teman sudah tahu juga kita harus jalin hubungan dengan Tuhan. Karena dengan menjalin hubungan dengan Tuhan, caranya bagaimana menjalin hubungan? Coba lihat video-video sebelumnya. Sudah ada dibahas tentang bagaimana menjadi intim dengan Tuhan, ya, betul. Ya, bagaimana menjadi serupa dengan Tuhan. Nah itu salah satu bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Gitu. Betul. Nah, terus dengan karena kita sudah menjalin hubungan dengan Tuhan, akhirnya pola pikir kita menjadi diubahkan. Jadi kita tahu yang mana benar, yang mana salah, dan kita pasti akan cenderung melakukan yang benar karena kita tahu kita mau menyenangkan Tuhan. Jadi kita mau terus melakukan yang benar. Teman-teman sudah beruntung sudah ada di sini tentang anugerah. Jadi jangan sia-siakan anugerah yang sudah ada ya. Nah, masih ada satu hal lagi. Yes. Saya ingat cerita waktu itu Tuhan Yesus dibawa di hadapan orang-orang Farisi, bawa seorang perempuan yang didapati berbuat zina, dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Orang Farisi bilang, Tuhan, menurut hukum Musa, orang seperti ini harus dirajam batu, dilempar batu. Gitu. Pada zaman itu kesalahan itu harus dihukum dengan dilempar batu. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan malah kemudian berkata, oh, kalian yang tidak pernah berbuat kesalahan, yang tidak pernah berbuat dosa, silahkan yang pertama melempar batu. Dan satu-satu dari orang Farisi itu pergi meninggalkan. Tidak ada satupun yang bisa melempar batu. Tuhan, apa yang Tuhan Yesus sendiri lakukan? Dia katakan pada perempuan, siapa? Tidak ada yang lempari kamu batu. Tidak ada tuh. Ya, saya juga tidak akan menghukum kamu. Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Seperti itu penerimaan Tuhan buat kita. Tidak peduli kesalahan apa yang sudah kita lakukan. Tuhan nggak pernah menghakimi. Yang Tuhan tunjukkan adalah kasih dan penerimaan buat kita. Yang penting justru karena kasih dan penerimaan itu, kita nggak akan berbuat dosa lagi. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman sudah berbuat sebuah kesalahan yang, aduh, rasanya nggak mungkin diampuni deh, rasanya nggak mungkin Tuhan ampuni, Tuhan maafkan, Tuhan nggak mungkin Tuhan terima saya lagi. Tapi mari teman-teman, Tuhan nggak menghukum kita. Tuhan sudah mati menebus untuk dosa kita. Belajar terima bahwa Tuhan sudah ampuni saya. Belajar terima bahwa Tuhan mengasihi saya. Dan juga buat teman-teman yang istilahnya udah jadi orang Kristen, jangan
menghakimi orang lain. Ya itu tadi yang saya mau tanyakan. Karena seperti tadi saya jadi kepikiran bahwa kan Tuhan kasihnya gratis, anugerah dari Tuhan. Kayak yang Cece bilang, kadang kita terima juga kebaikan dari orang lain. Itu kan juga salah satu anugerah dari Tuhan kan, Cece? Nah, itu kan juga gratis. Artinya kita juga harus wajib memberikan anugerah atau memberikan kasih kepada orang lain secara gratis. Ya, kita sendiri kalau kita sudah benar-benar merasakan kasih Tuhan, maka untuk mengampuni walaupun itu nggak mudah, Yes. itu akan jadi lebih mudah. Terutama itu pengampunan. Ya, istilahnya untuk menerima orang yang sudah berbuat salah kepada kita itu juga bukan hal mudah. Tapi kalau kita benar-benar sudah merasakan kasih Tuhan, kita akan bisa melakukannya. Yang penting hubungan kita sama Tuhan. Kita sendiri ngerasain, oh saya ini disayang. Kalau kita udah ngerasa bahwa saya disayang sama Tuhan, kita pun akan dengan mudah menyayangi orang lain. Kita pun dengan mudah mengasihi orang lain. Itu kuncinya. Nah teman-teman, satu hal lagi yang kita pelajari, bahwa karena kasih karunia Tuhan, pengampunan Tuhan itu gratis untuk kita, jadi kita wajib memberikannya secara gratis untuk orang lain. Nah, hari ini juga spesial, Prestok akan memberikan persembahan secara gratis. Persembahan terbaik dari teman-teman kita melalui pujian yang akan mereka bawakan. Check it out! Dibuatmu kagum padamu, tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Puji ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, sebab hatiku menyembah. Terimalah saat hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terimalah saat hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Teman-teman, bagaimana penampilan yang tadi? Semoga itu boleh menjadi berkat buat kita semua yang menonton penampilan mereka tadi. Nah, kita sudah sampai di penghujung. Karena itu kita mau mendengarkan kesimpulan dari apa yang kita bicarakan sepanjang hari ini. Oke, teman-teman ingat ya,
kasih dan penerimaan Tuhan buat kita itu luar biasa. Ya. Jadi ingat baik-baik, jangan pernah meragukan kasihnya Tuhan, jangan pernah meragukan pengampunan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita belajar bahwa kita ini sudah diampuni, bahwa Tuhan begitu mengasihi kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, maka kita pun akan jadi berkat bagi banyak orang. Oke? Amin. Yes, semoga teman-teman dan saya mulai hari ini kita belajar dan kita mau menjadi berkat buat orang lain, tidak hanya menerima berkat. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya atau mau dilayani, mau didoakan, boleh tulis di kolom komentar di bawah, atau teman-teman boleh DM ke IG kita di Freshgen GCC dan Excel GCC. Kita tunggu ya respon dari teman-teman. Kita sangat rindu untuk melayani teman-teman yang sudah menyaksikan video. Nah, untuk itu kita akan tutup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di Fresh Talk selanjutnya. Bye-bye.